Prodi Pendidikan Bahasa Inggris kelas A dengan NIM 02200064. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu judul materi yang pernah dibahas sebelumnya di kelas mata kuliah kewarganegaraan yang berjudul hubungan antar negara dan warga negara. Dan di sini ada 3 poin yang akan saya bahas. Yang pertama itu adalah apa yang dimaksud hubungan antar negara dan warga negara. Yang kedua, asal-usul terciptanya hubungan antar negara dan warga negara. Dan yang terakhir, sejak kapan terjadinya hubungan antar negara dan warga negara. So stay tuned in this video. Baik, di poin pertama, apa itu hubungan antar negara dan warga negara? Jadi, hubungan antar negara dan warga negara adalah hubungan timbal balik yang saling mengikat serta memiliki hak dan kewajiban tertentu. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi, mengatur, serta memenuhi segala kebutuhan dasar warganya. Sedangkan warga negara memiliki kewajiban untuk mematuhi segala hukum yang berlaku di negara, serta ikut berpartisipasi dalam pembangunan negara. Secara spesifik, hubungan ini mencakup beberapa hal. Yang pertama, hak warga negara. Negara memberikan hak kepada warganya, seperti hak atas keamanan, pendidikan, kesehatan, kebebasan berpendapat, serta hak untuk memilih pemimpin. Hak-hak ini dilindungi oleh hukum serta konstitusi negara. Yang kedua, kewajiban warga negara. Sebagai imbalannya, warga negara memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum negara, membayar pajak, atau ikut serta dalam tanggung jawab sosial serta politik, seperti memilih pada pemilu atau menjalankan tugas lainnya yang diatur oleh negara. Yang ketiga, peran negara. Negara bertindak sebagai pihak yang mengatur kehidupan sosial dan ekonomi dengan membuat kebijakan, menjalankan hukum, dan menjaga ketertiban serta keadilan sosial. Negara juga berperan dalam menjamin kesejahteraan warganya melalui pelayanan publik dan perlindungan hak asasi manusia. Jadi, secara keseluruhan, hubungan ini berbentuk simbiosis, di mana negara bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas dan kesejahteraan warganya, sedangkan warga negara juga berkewajiban untuk mendukung dan berkontribusi pada sistem negara yang ada. Poin kedua, asal-usul terbentuknya hubungan antar negara dan warga negara. Terbentuknya hubungan antar negara dan warga negara tidak bisa dipisahkan dari sejarah perkembangan masyarakat dan pemerintahan. Hubungan ini terbentuk seiring dengan kebutuhan manusia dan hidup dalam kelompok yang tertib dan terorganisir. Ada 5 teori yang menjelaskan terbentuknya hubungan antar negara dan warga negara. Teori yang pertama yaitu teori alamiah atau natural theory. Menurut teori ini, hubungan antar negara dan warga negara terbentuk secara alami karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Untuk menjaga ketertiban, mereka membentuk kelompok yang kemudian berkembang menjadi negara. Dalam negara, individu secara otomatis menjadi warga negara dan tunduk pada aturan yang disepakati bersama. Teori kedua yaitu teori perjanjian masyarakat atau social contract theory. Tokoh-tokoh seperti Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean-Jacques Rousseau mengemukakan bahwa negara terbentuk melalui kesepakatan atau kontrak antar individu. Dalam kontrak ini, individu menyerahkan sebagian haknya kepada negara demi keamanan dan ketertiban bersama. Sebagai gantinya, negara wajib melindungi hak-hak warga negara. Teori ketiga yaitu teori kekuatan atau force theory.
Teori ini menyatakan bahwa negara terbentuk karena adanya kelompok yang lebih kuat yang menaklukkan kelompok lain. Hubungan negara dan warga negara pun terbentuk berdasarkan kekuasaan. Negara menentukan siapa yang menjadi warga negara dan bagaimana hak serta kewajibannya. Teori keempat yaitu teori ketuhanan. Dalam teori ini, negara dianggap terbentuk karena kehendak Tuhan dan pemimpin negara dipilih atau diberi mandat oleh Tuhan. Oleh karena itu, warga negara tunduk kepada negara sebagai bagian dari ketaatan kepada Tuhan. Teori yang kelima yaitu teori perkembangan sejarah dan hukum. Dalam kenyataannya, hubungan antara negara dan warga negara juga terbentuk melalui proses sejarah seperti penjajahan, revolusi, dan terbentuknya konstitusi. Dalam konteks modern, hubungan ini diatur secara legal melalui undang-undang dan konstitusi yang menetapkan hak dan kewajiban warga negara serta kewenangan negara. Jadi, hubungan negara dan warga negara muncul dari kebutuhan akan ketertiban, kesepakatan sosial, kekuasaan, hingga perkembangan hukum dan sejarah. Poin ketiga atau poin terakhir yaitu kapan sih terbentuknya hubungan antar negara dan warga negara? Sebenarnya tidak ada tanggal ataupun tahun pasti yang membahas mengenai terbentuknya hubungan antar negara dan warga negara. Tetapi hubungan antar negara dan warga negara mulai terbentuk sejak manusia hidup dalam masyarakat yang terorganisir dan mulai membentuk pemerintah. Ada beberapa momen yang terjadi selama proses terjadinya hubungan antar negara dan warga negara. Momen pertama yaitu pada zaman kuno atau ribuan tahun sebelum Masehi. Peradaban seperti Mesir kuno, Mesopotamia, dan Cina sudah memiliki struktur pemerintahan dan masyarakat. Saat itu, hubungan antar penguasa atau yang biasa kita sebut raja dan rakyat sudah ada, meski belum dalam konsep warga negara modern. Momen kedua yaitu pada zaman Yunani kuno atau sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Di kota-kota seperti Athena mulai muncul konsep polis atau kota negara dan citizenship atau kewarganegaraan. Warga negara memiliki hak untuk ikut serta dalam pemerintahan meskipun terbatas, hanya pada laki-laki merdeka. Momen ketiga yaitu pada zaman Romawi kuno. Pada zaman Romawi kuno, konsep kewarganegaraan diperluas. Pada masa Kekaisaran Romawi, semua penduduk kekaisaran akhirnya diberi status warga negara oleh Kaisar Caracalla pada tahun 211 Masehi melalui Constituno atau Niniana. Dan momen keempat yaitu pada masa abad modern sekitar abad 17 sampai 18 melalui teori kontrak sosial dan revolusi seperti revolusi Prancis pada tahun 1789 dan revolusi Amerika pada tahun 1776. Mulai muncul konsep modern tentang warga negara yang memiliki hak asasi dan hubungan hukum yang jelas dengan negara. Dan momen yang terakhir yaitu pada masa pembentukan negara-negara modern sekitar abad ke-19 sampai 20. Hubungan negara dan warga negara makin diperjelas melalui konstitusi, hukum kewarganegaraan, dan pembentukan negara bangsa. Jadi, meskipun hubungan ini sudah ada sejak zaman kuno, konsep resmi dan modern tentang hubungan negara dan warga negara terbentuk secara kuat pada zaman era modern, terutama sejak abad ke-18. Nah,
Jadi kesimpulan dari semua yang saya jelaskan tadi yaitu hubungan antar negara dan warga negara ini terbentuk secara historis dan teoritis melalui berbagai sudut pandang seperti teori alamiah, perjanjian masyarakat, kekuatan, dan ketuhanan. Dalam perkembangannya, konsep ini semakin jelas dan modern seiring dengan munculnya konstitusi, hak asasi manusia, dan pembentukan negara bangsa, terutama sejak abad ke-18. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya pahami sedikit. Semoga bisa dipahami oleh teman-teman semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.